Halo semuanya, selamat datang di Channel Extra. Di Leaks of the Week kali ini, kita akan bahas beberapa isu mengenai gadget terbaru yang bisa jadi hanya isu belaka atau akan kejadian beneran nantinya. Yang pertama itu adalah soal Samsung Galaxy S22 series yang banyak banget nih yang bisa kita bahas, mulai dari rumor soal chipset, tanggal rilis, dan desain. Selanjutnya masih soal Samsung, yaitu tentang Samsung A53 5G yang tampaknya tidak berubah banyak sih kayaknya dari pendahulunya. Selanjutnya, itu soal Xiaomi yang lagi mempersiapkan Xiaomi 12 dengan beberapa upgrade penting. Apa aja? Bersama gue Bagus, ini ada Leaks of the Weeks. Yang pertama itu adalah soal Samsung Galaxy S22 series yang punya cukup banyak isu. Yang pertama itu ada soal foto. Iya, foto, bukan render dari Samsung Galaxy S22 Ultra. Foto ini pertama kali beredar di front page tech yang kabarnya membuat petinggi Samsung itu cukup murka. Cuma gue nggak mau bahas soal itu. Yang gue bahas nih soal si S22-nya ya. Desain dari Samsung S22 Ultra ini itu udah confirm nih kayaknya ya, menggantikan Note series. Kenapa? Desainnya itu udah kotak banget seperti Galaxy Note. Atas dan bawahnya itu rata seperti Note series dan ada slot khusus buat S Pen seperti Note series. Jadi akhir bagi Samsung Galaxy Note memang cukup nyata. Desain HUD-nya atau tonjolan kameranya ya, itu udah mirip dengan hasil render yang sebelumnya udah sering kita lihat yang ini kayak bentuk boba gitu ya, bahasa desain kamera Samsung banget. Jadi dia memang bulat-bulat gitu, tidak lagi pakai HUD besar yang mengkotak kayak S20 atau mendaun seperti S21 series. Selanjutnya itu soal chipset. Dari kemarin, itu kan udah beredar ya, kalau S22 series akan menggunakan chipset buatan Samsung sendiri, yaitu Exynos 2200, yang di dalamnya ada GPU buatan AMD. Jadi akan ada teknologi ray tracing pertama di platform mobile. Tapi Mark Peters alias Let's Go Digital NL menyebut kalau S22 series akan menggunakan chipset Snapdragon worldwide, yang artinya seluruh dunia, semua negara, termasuk Indonesia. Ini sih jujur aja antara sedih dan seneng ya. Di satu sisi pakai Snapdragon akhirnya menjawab keinginan banyak orang ya, agar flagship Samsung menggunakan Snapdragon khususnya di Indonesia. Tapi di satu sisi gue cukup penasaran sebenarnya dengan performa GPU AMD di chipset mobile yaitu Exynos. Gue sejujurnya agak bingung ya, karena bagaimanapun ini adalah produk flagship di mana Samsung harusnya mempamerkan teknologi terbaik dari mereka. Jadi rasanya akan lebih pantas kalau Samsung menggunakan chipset buatannya sendiri yaitu Exynos. Meskipun biasanya performa Snapdragon sih memang sedikit lebih baik ya selama ini ya. Cuman kita lihat nanti. Ice Universe sebenarnya udah bilang kalau sebenarnya masih ada beberapa market atau pasar gitu ya yang pakai Exynos. Jadi tidak semua pakai Snapdragon. Tapi ya kita lihat nanti aja lah ya, apakah ada masalah di internal Samsung atau masalah di pengembangan si Exynos 2200-nya sendiri. Gue tidak tahu secara pasti. Paling ya seperti sebelumnya lah, dimana mostly akan dapat Exynos, sedangkan ada beberapa market seperti Tiongkok atau Amerika yang dapat Snapdragon. By the way, kalau kalian tanya chipset Snapdragon ini yang mana sih? Sejujurnya masih belum ada penamaan yang pasti, namun kebanyakan akan bilang Snapdragon 898 untuk saat ini. Cuman yang pasti ya chipset flagship. Lalu kapan akan rilis? Menurut John Prosser, S22 series akan diperkenalkan pada acara Unpack tanggal 8 Februari 2022 dan mulai dijual di tanggal 18-nya. Sedikit tambahan aja, dia juga bilang S21 FE itu akan rilis tanggal 4 Januari 2022. Bocoran selanjutnya masih tentang Samsung, yaitu A53 5G. Ini adalah penerus dari Samsung A52 5G yang sayangnya masih belum ada informasi apakah akan ada versi 4G atau tidak untuk pasar yang memang masih dominan 4G seperti di Indonesia. Anyway, Samsung A53 5G ini akan memiliki desain yang kalau gue lihat dia nggak banyak berubah ya dari pendahulunya. Bahasa desainnya sama banget
dengan kamera yang bulat-bulat, meskipun kalau gue lihat dia punya ham kamera yang agak sedikit naik ya, dengan bentuk kotak, sisi-sisinya masih normal, meskipun ada yang bilang dia tuh agak sedikit lebih flat ya, tapi ya nggak flat seperti iPhone 13 juga. Cuman memang tidak ada perubahan yang begitu radikal untuk A53 ini, kalau memang benar. Tapi ada satu hal lagi yang pasti kalian notice ya, Samsung A53 menghilangkan lubang jack 3,5 mm. Memang sih ini trennya kan udah bergeser ya ke earphone wireless atau ya kayak TWS lah. Tapi gue yakin di luar sana masih banyak yang mengandalkan jack 3,5 mm untuk mendengarkan audio. Tapi ya kalau begini, industri earphone sebenarnya bisa aja sih bergeser dari jack 3,5 mm ke USB-C. Tapi ya produsen smartphone pun kini juga udah mengurangi ngasih handset ya, headset di kotak pembelian, malah jualan TWS karena yang makin rame. Jadi ya tampaknya mereka semua akan beralih ke TWS sih pada akhirnya. Balik lagi ke soal A53, saat ini belum ada bocoran yang lebih lanjut ya soal spesifikasinya, tapi gue berharap kalau Samsung akan memasang panel AMOLED di sini, bila perlu refresh rate 120Hz sekalian. Sedangkan untuk varian warna, nanti dia ada warna hitam, putih, biru muda, dan orange. Selanjutnya itu soal Xiaomi yang sedang mempersiapkan Xiaomi 12 yang merupakan produk flagship terbaru mereka. Menurut kebiasaan, Xiaomi akan rilis flagship di akhir tahun untuk pasar Tiongkok ya. Jadi untuk Xiaomi 12 ini harusnya di akhir 2021 atau di bulan Desember. Apa aja yang bisa kita harapkan dari perangkat ini? Tentu saja chipset flagship dari Snapdragon itu 898, ya kalau itu namanya benar, karena Qualcomm tampaknya menurut rumor ya lagi merombak gitu cara penamaan chip-chip mereka. Lalu untuk versi standarnya alias Xiaomi 12 aja, bukan yang Ultra, menurut Digital Chat Station melalui Weibo akan menggunakan kamera utama 50 megapiksel tanpa adanya kamera periskop dan ultrawide yang berkualitas tinggi. Mungkin maksudnya ada, cuman nggak akan sebagus ya mungkin yang varian ultranya. Lalu baterai cuman dibilang besar, nggak ada informasi soal angka, dengan dukungan pengisian daya 100 watt. Jadi pertanyaan gue sih, kenapa nggak pakai 120 watt aja? Bisa jadi ini untuk strategi diferensiasi ya dengan yang versi Xiaomi 12 Ultranya nanti. Gue sih sebenarnya berharap kasih aja 120 watt ya, karena Xiaomi 11T Pro dapet, Redmi Note 11 Pro Plus itu juga dapat 120 watt. Agak sayang aja kalau Xiaomi 12 tidak dapat pengisian daya yang kencang. Lagi pula Xiaomi 12 biasanya masuk sini ya. Nggak tahu nanti kalau ada Ultra dia akan masuk sini apa enggak. Nah, apalagi ya? Kalau yang lainnya sih belum terkuak bocorannya, tapi menurut info sebelumnya juga, Xiaomi 12 dia akan punya screen to body ratio yang cukup tinggi dan punch hole yang minimalis. Sehingga nanti pengalaman makainya tentu aja akan lebih puas. Sebenarnya segitu aja 3 isu atau rumor yang cukup banyak dibicarakan minggu ini. Semua ini hanya sekedar isu atau rumor yang belum dikonfirmasi oleh merek yang bersangkutan. Ada yang bisa kejadian, ada juga yang tidak. Kalau kejadian syukur, kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting konsumen mendapatkan produk terbaik dengan harga yang bersaing. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian mesti keluar-keluar ya, baik untuk kerja, kuliah, atau sekolah. Jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.